Kita di bagian terakhir dari diskusi kita, Pak Lino. Kalau boleh tahu, apa yang bisa kita lihat dalam 2-3 tahun ke depan di tempatnya Pak Lino di Pelindo 2 dalam konteks pembangunan tol laut? Apa yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat? Jadi di Pelindo 2 khususnya manajemen itu kita bikin first class. Itu jelas, manajemen ICT orang ya. Kemudian New Priok itu Terminal 1 dan Terminal 2 sudah akan operasi. Ya. Jadi itu tambah kapasitas sekitar 3 juta. Kemudian dalam tahun ini kita akan juga bangun Sorong. Ya, sehingga Sorong itu nanti 2017 akhir selesai. Kijing, pelabuhan baru di Kalimantan Barat, itu juga akan dibangun tahun ini. 2017 juga selesai. Kita lagi review untuk bikin pelabuhan baru di Sumatera Selatan. Itu kita harap juga nanti sekitar 2018 awal selesai. Bojonegara kita kembangkan, Cirebon kita kembangkan. Kemudian dan tadi Inland Waterway dari Jakarta sampai di Cikarang. Itu akan dibangun? Akan dibangun, dan itu saya harap Inland Waterway itu bisa mulai September tahun ini, itu mulai operasi akhir tahun depan. Itu akan besar sekali menekan logistik cost tadi yang Mas Nur tadi bilang, bahwa hubungan antara pelabuhan dengan hinterland itu, dengan adanya itu, logistik cost akan turun, ya, kemacetan di jalan raya berkurang. Jadi ya, dari produk-produk dari Cikarang daerah industri dibawa lewat itu 3 juta TEU sekarang. Lewat itu, karena itu lebih murah. Kanal ya, sampai ke pelabuhan ya. Cilamaya apa kabarnya, Pak? Nah ini kan kembali ya. Tadi kan bicara mengenai strategi bikin pelabuhan nasional. Ya. Orang tuh harus berpikir begini. Kan mau saingin Singapura nih, ya kan? Nah nggak mungkin saingin Singapura kalau pelabuhan itu dibagi-bagi sehingga volumenya kecil-kecil semua. Ya. Bahwa bayangin ya, kalau Priok dibangun, Cilamaya dibangun, Semarang dibangun, Surabaya dibangun. Semua volumenya kecil-kecil. Kalau volume kecil apa? Kapal kecil yang datang. Kalau kapal kecil ya sampai Singapura aja. Ya. Nah, untuk nyaingin itu harus ada satu tempat di mana volumenya besar. Yang lain itu supporting itu. Kalau volume besar, kapal besar masuk. Jadi lebih baik membuat satu yang besar daripada yang konsentrasi yang besar. Baik. Sehingga volume kapal besar masuk, freight akan turun. Baik. Tapi kalau ya itu saya kadang-kadang ini orang mau bangunnya itu apa di pro sama Singapura atau bukan ya? Itu kadang-kadang. Pak Nusirwan, apa yang perlu kita lakukan lagi untuk merealisasikan tol laut dalam waktu yang tidak lama? Masing-masing dermaga-dermaga pelabuhan-pelabuhan besar itu kan sebetulnya sudah ada dan sudah siap. Dari ujung barat sampai ujung timur itu masing-masing sudah ada yang memiliki kewenangannya. Ya tinggal yang berwenang itu mengembangkan, mengefisienkan dan memperkuat dirinya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah saling berebut, tidak perlu berebut karena memang potensinya masih kurang. Tidak perlu lagi kembangkan daerahnya sendiri. Dikembangkan daerahnya sendiri. Ya. Nah, untuk saya tadi menyampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara padat trafiknya untuk laut seperti di Selat Malaka dan sebagainya, ini perlu perhatian khusus. Ini kebetulan ada Pak Dirjen. Kita ambil manfaatnya ya. Nah, harus memperoleh manfaat dari kerja jasa itu. Baik. Itu Pak yang penting. Bobi, saya mendengar untuk membangun sistem transportasi laut yang efisien butuhkan investasi sekitar 2.000 triliun, betul? Ya, itu kalau kita katakan dari seluruh aspek, Pak. Ya. Karena memang kan tadi dikatakan bahwa banyak yang harus bergerak secara bersama. Sehingga kalau hanya dikatakan angkutan laut ya atau pelabuhannya saja, itu juga tidak akan cukup, Pak. Nah, mungkin itu termasuk seluruh yang harus potensi dikembangkan dalam rangka menunjang dari angkutan laut sendiri, Pak. Apa yang bisa kita bayangkan, Pak, dalam tol laut ini dalam 3 tahun sampai 4 tahun ke depan, Pak? Apa yang bisa dilihat oleh masyarakat, Pak? Ya. Dari program yang kami buat adalah bagaimana memberikan jaminan bahwa ada kapal yang memang secara kontinu dari barat ke timur. Itu yang diperlukan pertama. Ya. Karena tidak, tadi dikatakan Pak Lindo, ada inventory itu. Jangan ada para pengusaha itu menumpuk barangnya hanya karena ketidakpastian kapal. Itu yang pertama. Kedua, yang mengisi tadi ruang-ruang yang kosong yang dikatakan seperti yang daerah terpencil, ya, terdepan atau terdalam, itu merupakan juga tanggung jawab pemerintah untuk bisa menjamin sehingga pemerataan pembangunan itu terasa di seluruh wilayah Indonesia. Baik.
Itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa cepat merealisasikan ini. Amin. Dan semua mata masyarakat bisa melihat bagaimana tol laut itu membuat kita menjadi lebih efisien. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Pak Nusirwan, terima kasih Pak Lino. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Portomo pamit. Terima kasih dan selamat malam.